Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Lestari, NPM 21010200083 dari Prodi PAIC Ekstensi semester 3 Fakultas Tarbiyah dengan mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pembimbing Dr. Suhardi SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai desain pembelajaran di Madrasah Aliyah atau MA kelas 1 SMA atau kelas 10, yaitu dengan materi akhlak tasawuf dengan judul materi menggunakan media sosial dengan bijak. Baiklah, adapun KD yang saya pakai dalam menggunakan media sosial dengan bijak yaitu KD 1.3. Artinya menghayati pentingnya nilai-nilai akhlak dalam menggunakan media sosial untuk menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan percakapan berkonten pornografi sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan dari desain pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengetahui manfaat dari media sosial. Yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis media sosial yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sikap kita dalam penggunaan media sosial dan sikap yang harus dihindari dalam penggunaan media sosial. Pengertian media sosial. Ruli Nasrullah pada tahun 2015 halaman 11 mendefinisikan media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan dan dapat meningkatkan kemampuan sebagai pengguna dalam berbagi, juga dapat bekerja sama di antara pengguna dan melakukan tindakan sesuai kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial mampu menjadi media komunikasi yang efektif untuk menjalin komunikasi dengan teman, saudara, bahkan rekan kerja yang efektif ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Munculnya situs media sosial dapat menghubungkan antara manusia dari berbagai belahan dunia yang tidak saling kenal sebelumnya dengan cara mengkoneksikan komputer atau handphone melalui jaring internet. Selanjutnya, jenis-jenis media sosial. Menurut Arif Rohmadi, tahun 2016, halaman 2, membagi jenis-jenis media sosial menjadi 7, yaitu yang pertama ada forum, yang kedua ada blog, yang ketiga social networking, yang keempat foto dan video sharing, yang kelima social bookmarking, yang keenam ada microblog, dan yang ketujuh ada wiki. Selanjutnya, sikap penggunaan media sosial yang baik. Dalam penggunaan media sosial, ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam bermedia, seperti menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan menghindari percakapan berkonten pornografi. Yang pertama, menghindari hoaks. Ruli Nasrullah tahun 2015 halaman 15 mendefinisikan hoaks adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks tentu saja harus dihindari karena dapat memberi kesalahpahaman kepada orang yang menerima informasi tersebut. Akibat dari penyebaran hoaks ini adalah akan timbulnya berbagai dampak negatif seperti kekacauan, provokasi, ketakutan, atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita semacam ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam dengan tegas mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ujaran kebencian. Arif Rohmadi tahun 2016 halaman 13 mendefinisikan ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Adapun Arif Rohmadi membagi ujaran kebencian menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama menista secara lisan atau smet, yang kedua menista dengan surat atau tertulis yaitu smet script, yang ketiga memfitnah atau lester, yang keempat ada penghinaan ringan, yang kelima ada mengadu secara memfitnah, dan yang keenam ada tuduhan secara memfitnah. Yang ketiga, percakapan berkonten pornografi. Percakapan berkonten pornografi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama dan nilai-nilai moral atau etika masyarakat. Dalam Islam, pembicaraan berkonten pornografi dapat digolongkan ke dalam perbuatan fuhsyi atau keji dan baza atau jorok. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari percakapan berkonten pornografi yaitu A. Menjaga segala hal yang dapat mendorong hal tersebut, seperti menonton film, membaca, atau melihat gambar. Yang kedua, memperdalam pengetahuan agama dan kisah-kisah orang soleh yang mampu menjaga dirinya. Yang ketiga, mengingat besarnya pahala yang Allah janjikan bagi hambanya yang bisa menjaga, dan yang dia menyibukkan diri dengan kekuatan yang bermanfaat. Itulah tadi pemaparan saya mengenai desain pembelajaran dengan materi menggunakan media sosial dengan bijak. Adapun kuis yang bisa saya berikan hari ini yaitu apa itu arti dari hoax? Bagi teman-teman yang tahu bisa jawab sekalian ya. Oke.